Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan membahas secara lengkap 4 seeker yang bergabung ke kelompok Noel setelah Lloyd, Tanya, dan Walter resmi keluar dari Blue Beyond. Nah, informasi ini mengandung spoiler yang diambil langsung dari light novelnya, jadi pastinya lebih up to date dibandingkan versi manganya. Siapa saja anggota baru tersebut, seperti apa masa lalu mereka, bagaimana mereka bisa bertemu dengan Noel, dan seberapa kuatkah mereka itu. Oke, daripada lama-lama, mari kita bahas topik kali ini. Untuk seeker pertama yang baru bergabung dengan Noel adalah Alma Judy Hale. Dan pertemuan mereka terjadi saat Noel sedang berada di sebuah bar. Nah, Alma ini adalah anak dari Alcor Judy Hale yang dulunya dikenal sebagai assassin legendaris. Meskipun di anime Alma mengatakan bahwa dia merupakan cucu dari Alcor, namun fakta sebenarnya Alcor adalah ayah dari Alma. Bahkan bukan itu saja, Alma punya dendam besar terhadap ayahnya. Alcor dikenal sangat suka menculik orang-orang tak bersalah untuk menghasilkan keturunan yang lebih kuat. Hal ini dikarenakan rasa takutnya karena kekalahan dia melawan Overdead. Bahkan banyak sekali yang jadi korban kegilaan ini. Hingga akhirnya saat Alcor sudah tua, Alma berhasil membunuhnya. Meskipun saat itu Alcor adalah seorang X-Rank. Kemudian berkat informasi dari Simon Gregory, Alma mendengar kabar tentang Noel yang merupakan cucu dari Overdead. Karena Alma sudah tidak diterima lagi di organisasi ayahnya yang telah berubah, dia pun memutuskan untuk bergabung dengan party Blue Beyond. Berbicara dari segi kemampuannya, pada awalnya Alma merupakan kelas scout rank C. Tapi berkat pelatihan keras dari ayahnya, kemampuannya sudah mencapai seperti seeker rank B. Hal ini dibuktikan jika dia sudah mempunyai tanda kenaikan rank di tubuhnya. Selain itu, Alma juga bisa dianggap sebagai seeker yang sangat berbakat karena dia dengan mudahnya beradaptasi dengan kemampuan buffer dari Noel. Bahkan bukan itu saja, Alma bisa mengaktifkan skill Excel sebanyak 5 kali. Tentu ini tidak lazim karena umumnya kelas scout peringkat C hanya bisa menggunakan sebanyak 3 kali saja. Ketika Alma berencana melakukan penilaian rank, awalnya dia sempat ragu untuk memilih job assassin atau chaser sebagai job rank B-nya. Tapi akhirnya dia memilih job assassin karena itu merupakan job yang sangat sesuai untuknya. Dengan Alma yang sudah mencapai rank B, dia telah meningkatkan sejumlah skill yang dia miliki. Sebagai contoh, skill Excel bisa digunakan sebanyak 12 kali dan ini dapat meningkatkan kecepatannya sangat cepat untuk menghabisi banyak musuh sekaligus. Selain itu, skill Blood Poison juga mengalami peningkatan. Dengan menggunakan 1 liter darahnya, itu bisa menjadi racun yang sangat mematikan. Bahkan racun itu dapat membunuh seeker rank A dengan sangat mudah jika dikombinasikan dengan skill Quick Attack-nya. Setelah bertarung mati-matian melawan Zero, wakil master dari klan Role. Pertarungan melawan Zero inilah yang meningkatkan potensi Alma hingga mencapai rank A. Setelah itu, Alma baru memilih job Death Apostle yang sangat cocok untuk pertarungan dengan mobilitas tinggi dengan serangan mematikan secara instan. Selanjutnya kita akan membahas anggota yang bergabung setelah Alma, yaitu Koga Tsukishima. Noel pertama kali bertemu dengan Koga saat ia sedang berjalan di kawasan kumuh di pinggiran ibu kota. Ketika pertama kali bertemu dengan Koga, Noel mulai tertarik dengan kemampuan berpedangnya. Namun karena saat itu Koga masih memiliki status sebagai budak, Noel tidak bisa merekrutnya. Setelah melatih berbagai masalah yang ada, termasuk konflik antara Noel dengan Albert Gambino, Noel akhirnya menghadapi Koga dalam sebuah duel.
Dengan keberanian dan keahliannya, Noel pun berhasil mengalahkan Koga, yang pada akhirnya membebaskan Koga dari status budaknya. Setelah itu, baru Koga memutuskan untuk bergabung dengan party Blue Beyond. Kemudian untuk latar belakang dari Koga Tsukishima lahir di negara kepulauan paling timur sebagai putra tertua dari seorang pedagang kain kimono yang sukses. Sejak kecil, Koga selalu dipandang rendah oleh ayahnya yang menganggapnya sebagai kutukan bagi keluarga. Dan semua ini berkaitan dengan rahasia kelahiran Koga yang kelam. Orang tua Koga sebenarnya sangat bahagia dan dicintai oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka rutin pergi ke kuil untuk berdoa agar dikaruniai seorang anak. Tapi nasib justru berkata lain. Suatu hari mereka diserang oleh bandit dalam perjalanan pulang dari kuil. Saat itu ibu Koga juga dilecehkan dan beberapa hari kemudian ia diketahui mengandung anak. Tentu saja ayah Koga tidak pernah yakin apakah Koga adalah anaknya atau hasil dari kejadian tragis itu. Ragu-ragu ia membiarkan kehamilan itu berlanjut hingga akhirnya Koga pun lahir. Tapi beberapa hari setelah kelahiran itu, ibunya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ketidakpastian itulah yang membuat ayah Koga mulai membenci putranya sendiri dan bahkan memperlakukannya sebagai orang asing. Hingga suatu hari ayahnya telah menyerahkannya kepada para penculik. Saat itu Koga dibawa ke pelabuhan dan dipaksa naik ke kapal bersama banyak orang lainnya yang dijadikan sebagai tawanan. Ternyata kapal itu membawa mereka ke Kaisaran Velnan dan disanalah Koga dijual sebagai budak. Setelah itu ia baru dibeli oleh Miguel yang memiliki hubungan dengan keluarga Gambino dan menaruhnya pada arena pertarungan. Oke, tadi itu kilas balik dari Koga Tsukishima yang cukup kelam. Sekarang mari kita bahas kekuatan dari Koga. Koga awalnya merupakan seeker peringkat C dan memiliki kelas Bloodman yang menggunakan katana sebagai senjatanya. Meskipun Koga bisa dibilang termasuk sebagai seeker yang berbakat, dia masih sering bergantung pada skill yang dimiliki dan sangat kurang dalam kemampuan bela dirinya. Itulah alasan mengapa Koga bisa kalah melawan Noel di sejumlah situasi tertentu. Kemudian setelah Blue Beyond berseteru dengan party Skywing Knight dan berhasil mengalahkan Dantalion, Koga pun berhasil naik dari rank C ke rank B. Dan saat itulah Koga memilih job samurai yang membuat keahlian berpedangnya semakin kuat dengan peningkatan yang sangat signifikan. Terutama skill yang bernama Auka Kurui yang dapat menghasilkan lebih banyak tebasan dan efek kerusakan yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian Koga juga naik dari rank B ke rank A setelah dia dilatih oleh Zack Feinstein yang merupakan seeker rank X. Dengan pelatihan yang sangat ketat, pada akhirnya Koga mencapai rank A dan setelah itu dia memilih job Futsumitama sebagai job terbarunya. Bahkan dengan mencapai peningkatan ke rank A, Koga pun bisa membunuh si ke rank A yang lemah dengan satu kali tebasan saja. Kemudian Koga juga mendapatkan skill terkuatnya yang bernama Ameno Murakumo. Dengan skill itu dapat memberikan serangan tebasan ke arah musuhnya dan nantinya efek tebasan tersebut memberikan kerusakan dari dalam. Tapi efek kerusakan tersebut tergantung dari energi sihir yang disalurkan pada bilah pedangnya. Nah, sekarang kita beralih ke anggota ketiga, yaitu Leon Frederick. Pada awalnya Noel berencana untuk membentuk klan barunya, namun saat itu rencananya justru ditolak oleh Harlotte. Hal itu dikarenakan karena adanya perubahan aturan yang sedang berlangsung di internal asosiasi, sehingga penerimaan klan baru harus melalui pertimbangan yang lebih ketat. Karena alasan itulah Noel pun membuat rencana licik dengan memanfaatkan party Skywing Knight sebagai batu loncatannya.
Dari situlah Noel merancang rencana untuk membuat party Skywing Knight ingin membentuk klan. Dengan cara inilah Noel yang telah melakukan konspirasi dengan Harlow bisa mengadakan kompetisi pertarungan antara Blue Beyond dengan Skywing. Pada akhirnya kompetisi tersebut dimenangkan oleh party Blue Beyond yang mengakibatkan pembubaran party Skywing Knight sebagai penalti atas kekalahan mereka. Setelah Skywing bubar dan para anggotanya pun saling berpisah satu sama lain, Noel akhirnya merekrut Leon untuk bergabung ke klan barunya. Selanjutnya kita akan membahas kekuatan dari Leon Frederick. Saat bergabung dengan Wild Tempest, Leon sudah berada di rank B dengan job Knight dan kelas Swordman. Pada tingkat kemampuannya, Leon termasuk salah satu dari rank B terkuat di ibu kota. Bahkan bisa dibilang selama dia menjadi ketua Skywing, dialah yang membuat partinya menjadi sangat terkenal. Dan bahkan kekuatannya memiliki perbedaan besar dengan rekan satu timnya. Itulah mengapa Leon tidak pernah berkembang dan akan selalu di rank B. Namun karena Leon sudah bergabung dengan Wild Tempest, dia akhirnya bisa mencapai rank A ketika berhasil mengalahkan Lord Abyss tingkat 12. Dan setelah itu baru Leon memilih job Paladin karena sebagian besar skillnya memang cocok untuk job Paladin yang memiliki atribut suci dan healing sebagai skill utamanya. Kemudian jika kita membahas skillnya, salah satu skill terkuatnya adalah Seraphim Blade. Skill ini bisa menghabiskan seluruh kekuatan shearnya untuk menggabungkan atribut suci dengan atribut api dan kemudian dapat memancarkan sinar panas yang sangat kuat. Namun sayangnya serangan itu memiliki kelemahan besar karena area efeknya sangat luas sehingga ada resiko mengenai rekan satu timnya. Meskipun Leon merasa tidak mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan ketika naik ke rank A, dia cukup bisa mengimbangi kekuatan Johan yang merupakan seeker rank A dengan kekuatan setara rank X. Selain itu, Leon juga dapat menciptakan skill baru ketika menganalisa kemampuan dari Johan. Ini membuktikan bahwa Leon sangat berbakat sebagai seeker dan mengalami peningkatan kekuatan selama dia sering melawan musuh yang lebih kuat darinya. Kemudian untuk anggota terakhir adalah Hugo Coppelia. Dia adalah seeker rank A yang sering dibicarakan oleh Noel. Hal ini karena sejak Noel menjadi seeker, dia sudah mendengar tentang Hugo yang memiliki kelas langka yang bernama Puppeteer. Sayangnya waktu itu Hugo masuk penjara sehingga Noel perlu mencari cara agar dapat membebaskannya dari sana. Kemudian mengenai latar belakang dari Hugo Coppelia. Hugo lahir sebagai anak ketiga dari seorang tukang sepatu yang miskin. Masa kecilnya penuh penderitaan di mana dia sering disiksa oleh ayah dan saudara-saudaranya. Kemudian ketika Hugo berusia 10 tahun, dia akhirnya mengikuti penilaian gratis dari pemerintah. Dan dia ditemukan memiliki bakat langka sebagai kelas Puppeteer dan menandai awal karirnya sebagai seeker yang berbakat. Saat itu banyak sekali klan besar yang berusaha merekrut Hugo. Namun saat itu Hugo menolak karena dia lebih suka bekerja sendiri dan mempunyai sebuah impian. Kemudian saat dia berusia 20 tahun, Hugo pun berhasil membuka studio boneka di ibu kota, di mana ia membuat boneka-boneka indah dan boneka-boneka itu menjadi sangat populer di ibu kota juga. Sayangnya nasib buruk menimpa Hugo. Suatu hari ketika dia sedang mengantarkan boneka ke bangsawan kaya, tiba-tiba dia pingsan secara tidak sadar. Namun begitu ia terbangun dari pingsannya, dia menemukan mayat yang dikuliti di hadapannya. Dengan kejadian itulah Hugo pun ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun karena kelas Puppeteer milik Hugo yang sangat langka, pihak asosiasi meminta penundaan hukuman selama 2 tahun untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian setelah klan Tempest yang dipimpin oleh Noel mulai terkenal, Noel pun mulai mengadakan sebuah simposium yang dihadiri oleh banyak kalangan bangsawan maupun seeker terkenal.
Di acara tersebut itulah Noel pun mengungkapkan ketidakbersalaan Hugo dengan membawa saksi penting dari mantan jaksa departemen kehakiman. Maka dengan bukti baru tersebut Hugo akhirnya bisa mengajukan banding. Namun sementara itu beberapa hari setelahnya ada sejumlah teroris yang berusaha membunuh Hugo di dalam penjara. Untungnya teroris itu berhasil dihentikan oleh Noel. Pada akhirnya Hugo pun dibebaskan dan bisa bergabung dengan klan Wild Tempest. Setelah pembebasan Hugo itulah Noel berhasil menemukan pelaku utama yang menjebak Hugo. Ternyata pelaku utama tersebut adalah Andreas Hogger, seorang pedagang besar yang menjadikan Hugo kambing hitam untuk menutupi kejahatannya karena membunuh seorang bangsawan yang merupakan musuh bisnisnya. Namun pada akhirnya Andreas pun tewas di tangan orang lain ketika Noel ingin mengancam Andreas. Oke, sekarang kita akan membahas kekuatan yang dimiliki oleh Hugo. Hugo adalah seorang Seeker rank A. Bahkan sebelum bergabung dengan klan Wild Tempest, dia sudah berada di peringkat atas. Selain itu, yang membuat Hugo istimewa adalah kelas langkanya yaitu Puppeteer. Kelas ini tentu sangat kuat dan unik karena termasuk kelas ganda yang bisa digunakan untuk produksi dan tempur. Bahkan boneka yang diciptakan olehnya bisa digunakan berbagai situasi yang ada. Misalnya untuk pertahanan, menyerang, penyembuhan, dan perbaikan senjata. Itulah mengapa sebelum bergabung dengan klan Wild Tempest, Hugo merasa bisa mengatasi masalahnya sendiri ketika menaklukkan Abyss. Namun karena syarat penaklukan Abyss harus bersama klan atau party, Hugo pun memilih bekerja sebagai tentara bayaran. Perjalanan kelasnya dimulai dari Puppeteer di rank C, kemudian memilih job army di rank B hingga akhirnya memilih job Grandmaster di rank A. Pada suatu waktu, Hugo juga pernah berkonflik melawan banyak Seeker peringkat B sendirian. Dalam pertempuran itu, dia berhasil memanggil 200 boneka yang masing-masing setara dengan Seeker peringkat B. Hebatnya, dia hanya menggunakan 20% dari kekuatan aslinya. Bisa dibilang kekuatan Hugo ini sangat berpengaruh terhadap kemenangan klan Tempest, terutama ketika mereka berhasil menaklukkan Abyss level 11 dan 12. Bahkan menurut Hugo, dengan tanpanya satu anggota dalam tim, mereka bisa menaklukkan Abyss Lord tingkat 12 dan dia sama sekali belum merasa lelah. Dan berkat bantuan Hugo inilah klan Tempest bisa berkembang pesat dan mencapai sangat terkenal. Saat ini kekuatannya diperkirakan masih sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Alma yang mencapai Seeker peringkat A. Kemudian untuk seberapa banyak boneka prajurit yang dapat ia hasilkan itu bisa ribuan. Tapi untuk mengendalikannya secara bersamaan, Hugo tentu memerlukan banyak sekali energi sihir. Oke, itulah 4 anggota yang akan bergabung dengan klan Wild Tempest yang dipimpin oleh Noel. Dan kerennya nantinya klan tersebut menjadi salah satu dari klan terkuat dan bahkan masuk dalam jajaran 7 Star Regalia. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian mau ada merevisi atau menambahkan, bisa kalian tulis di kolom komentar juga. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe, and see you next time. With